Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Dhahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, memasuki Al-Kabiratul Khamisah, dosa besar yang kelima, man'uz zakah, tidak membayar zakat. Jemaah sekalian, zakat adalah kewajiban atas harta yang Allah anugerahkan kepada kita, dan termasuk salah satu dari rukun Islam. Dan seringkali di dalam Al-Quran disebutkan bersama dengan sholat. Bahkan Nabi SAW diutus untuk memerangi manusia sampai mereka masuk Islam, melakukan sholat dan menunaikan zakat. Sebagaimana sabda beliau, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, terjagalah dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, yaitu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan dalam Islam, dan hisab mereka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia sehingga mereka masuk Islam, menegakkan salat dan membayar zakat. Oleh karenanya jemaah sekalian, perintah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat ini benar-benar diamalkan oleh pemerintahan kaum muslimin dahulu. Sepeninggal Nabi SAW, ada sekelompok umat Islam yang tidak mau membayar zakat. Maka pemimpin kaum muslimin, pengganti Nabi SAW, pemimpin negara ketika itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar langsung menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Bahkan sebagai hukuman, mereka juga yang tidak mau bayar zakat, diambil zakatnya ditambah dengan disita separuh harta mereka apabila tidak mau membayar zakat. Menunjukkan betapa agungnya zakat di dalam Islam. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, di antara sifat orang-orang musyrik, mereka tidak membayar zakat. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-6 sampai ke-7, wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah bagi orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap akhirat. Jadi
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita dua perangai orang musyrik. Yang pertama, tidak menunaikan zakat. Yang kedua, mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Padahal jemaah sekalian, orang musyrik itu andai mereka bayar zakat, zakat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak masuk Islam. Sebagaimana di ayat yang lain di surat At-Taubah ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mereka sedekah, kalau mereka bayar zakat, maka zakat mereka tertolak. Tertolak di sini maknanya tidak berpahala di akhirat. Tetapi mungkin saja orang kafir pun kalau dia bersedekah di dunia, Allah berikan balasan di dunia. Seperti Hatim At-Ta'i. Siapa Hatim At-Ta'i? Seorang Nasrani Arab di masa menjelang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatim At-Ta'i ini sangat terkenal. Kenapa? Karena dia sangat dermawan, suka berbuat baik. Sayangnya sampai mati dia tidak masuk Islam. Tapi anak-anaknya masuk Islam. Di antaranya putranya yang bernama Adi bin Hatim. Beliau masuk Islam. Dan awal beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih pakai kalung salib terbuat dari emas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya Adi, yutrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, singkirkan berhala itu dari lehermu. Maka beliau pun langsung mencopot salib tersebut. Karena beliau sudah muslim, tapi karena baru masuk Islam, dia belum paham. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih pakai kalung salib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mencopot kalung itu dan mengatakan itu adalah berhala. Lalu saat itu Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nasib ayahnya. Apakah mungkin selamat? Karena dia suka berbuat baik, dia sangat dermawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tahu ayahnya sangat dermawan. Cuma dia nggak masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Adi, putranya, "Wahai Adi, ayahmu sudah mendapatkan apa yang dia harapkan di dunia. Dia ingin dimuliakan orang, dia ingin Allah beri balasan di dunia. Jadi sekarang di alam kubur dan di akhirat dia tidak dapat balasan apa-apa lagi." Jadi orang musyrik atau non-muslim kalau mereka bersedekah, Allah tidak terima sedekah mereka, artinya tidak berpahala di akhirat, tapi mungkin saja kalau Allah menghendaki, Allah balas di dunia. Makanya jemaah sekalian, seringkali orang musyrik, orang kafir sekalipun, kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, suka berbuat baik kepada orang lain, di dunia Allah berikan keluasan hidup, rezeki yang melimpah, sehat. Tetapi sayangnya di akhirat tidak tersisa bagi mereka kecuali neraka. Jadi orang musyrik kalau dia mengeluarkan zakat, zakatnya tertolak. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, mereka juga berdosa karena nggak berzakat. Sehingga mereka akan diazab kelak di hari kiamat karena kafir kepada Allah dan karena tidak berzakat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran,
orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka sakar, mereka ditanya, kenapa kalian masuk ke sini? Di antara jawaban mereka adalah, walam yakunu ta'imul miskin. Kami dulu di dunia tidak memberi makan orang miskin. Padahal ketika di dunia, andai mereka beri makan orang miskin, nggak ada pahalanya bagi mereka. Karena tertahan, tertolak, disebabkan dosa kekafiran yang mereka lakukan. Jadi serba salah. Orang kafir atau musyrik ataupun non-muslim, kalau dia bersedekah, dia berzakat, tertolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada pahalanya di akhirat, karena dihapus oleh kekufuran yang dia lakukan. Tapi kalau dia nggak sedekah, nggak berzakat, dia berdosa karena tidak menunaikan hak harta. Jadi gimana solusinya jemaah sekalian? Dia bersedekah, sedekahnya ditolak. Kalau dia nggak sedekah, dia berdosa. Solusinya adalah masuk Islam. Maka kita pun paham betapa nikmatnya hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Itulah nikmat terbesar dalam hidup. Jadi Allah menyebutkan kepada kita sifat orang-orang musyrik, la yu'tuna zakah, mereka tidak menunaikan zakat. Dan juga di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 34-35, Allah memberikan peringatan keras bagi siapa yang tidak membayar zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah, artinya tidak mereka keluarkan zakatnya, maka kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu azab di hari kebangkitan, di padang mahsyar. Dan ini bukan azab neraka, baru azab di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan untuk diadili dan dapat balasan, tapi belum balasan surga, belum balasan neraka. Di situ ada balasan tersendiri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan kepada orang-orang yang tidak berzakat, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah hari itu harta mereka akan dipanaskan di neraka jahannam. Jadi akan digunakan untuk mengazab mereka harta mereka sendiri. Maka makin banyak harta seseorang, dia makin tersiksa. Yang hari ini orang-orang berlomba-lomba ingin punya harta yang melimpah, tapi kelak di hari kiamat dia akan menyesal apabila dia tidak mengeluarkan zakatnya. Karena hartanya itulah yang dipanaskan di neraka jahanam. Setelah itu apa? Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu harta mereka itu setelah dipanaskan disetrikakan kepada mereka ke dahi, ke lambung dan punggung mereka. Dahi, lambung dan punggung mereka disetrika dengan menggunakan harta mereka sendiri setelah dipanaskan di neraka jahanam. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang ayat ini, setiap kali setrika itu menjadi dingin, dipanaskan lagi, lalu mereka disetrika lagi, dan itu selama 1 hari. Tetapi jemaah sekalian, 1 harinya ketika itu seperti 50.000 tahun di dunia. Sebagaimana di surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah.
dalam satu hari di padang mahsyar, di hari hisab, yang ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Ini belum azab neraka. Lalu lanjutan surat At-Taubah, mereka disetrika dalam keadaan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakan harta yang dulu kamu simpan ini. Jadi jemaah sekalian, itu lebih menyakitkan. Maka kita bisa memetik pelajaran dari ayat ini, azab di akhirat itu ada dua bentuk azab. Yang pertama, azab terhadap fisik. Yang kedua, azab terhadap psikis. Kalau kata orang sekarang, kena mental. Dan bisa jadi azab secara psikis itu lebih dahsyat. Bayangkan jemaah sekalian, dia melihat masih dihinakan lagi. Ini hartamu, rasakan sendiri. Nikmat tidak hartamu sekarang. Ini tersiksa secara batin dengan kalimat tersebut dan pandangan yang dia lihat. Kok hartanya yang mengazab dia? Bisa jadi itu lebih menyakitkan daripada azab yang menimpa fisik mereka. Subhanallah, harta yang hari ini kita banggakan, kita nikmati, kita senang, tapi tiba-tiba menjadi malapetaka bagi kita di akhirat kelak. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan lupa, dalam harta kita itu ada hak orang-orang miskin dan orang-orang yang Allah tetapkan memiliki hak menerima zakat. Itu pun nggak banyak. Zakat emas dan perak, begitu pula zakat uang, hanya 2,5%. Itu jauh lebih banyak dari pajak loh. Pajak berapa sekarang? Berapa? Udah 11. Subhanallah. Itu pun ada jumlah tertentu yang kena zakat. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Di bawah jumlah ini gak wajib zakat. Berarti dia bukan kategori orang yang mampu membayar zakat. Kalau emasnya 84 gram, peraknya 594, pun gak langsung dikeluarkan. Masih ada syarat yang kedua, yaitu sampai usia 1 tahun dalam kepemilikannya. Dan uang yang kita miliki sekarang itu juga wajib dikeluarkan zakatnya, karena jemaah sekalian, emas dan perak di masa Nabi SAW itu fungsinya di samping sebagai perhiasan juga sebagai mata uang. Emas disebut dinar, perak disebut dirham. Maka dari itu, uang kita sekarang dikiaskan kepada emas dan perak, harus dikeluarkan zakatnya. Jadi berapa nisab uang? Ada perbedaan pendapat ulama, ikut emas atau ikut perak. Ikut emas atau ikut perak. Senilai 85 gram emas atau senilai 595 gram perak. Kebanyakan ulama berpendapat ikut emas. Karena emas itu dari dulu sampai sekarang dia lebih stabil. Sedangkan perak jauh perbedaan harganya dulu dan sekarang. Kalau dulu di masa Nabi SAW perak itu nilainya besar, kalau sekarang tidak terlalu bernilai. Tapi sebagian ulama menyarankan kalau kita mau hati-hati dan lebih cepat memenuhi kebutuhan orang miskin,
maka kita ikuti jika diuangkan mana yang paling rendah antara emas dan perak. Dan kalau kita di masa sekarang, mungkin perak jauh lebih rendah dibandingkan emas. Perak jauh lebih rendah dibandingkan emas. Kalau seandainya harga perak 100.000 per gram, 595 jadi berapa tuh? Tolong bantu dihitung, Pak. Ada kalkulator? Berapa? 55 juta. Masa? 595 gram. Jadi berapa tuh? Kali 100.000 rupiah. 595 kali 100.000. 59.500. Kalau harga perak 100.000. Ini umpamanya saja ya. Kalau harga emas per gram 1 juta, berarti 85 juta. Maka lebih cepat mencapai nisab kalau kita ikut perak. Kalau kita mau lebih cepat, tentu lebih afdal. Jadi, andai kita ikut perak, kita punya uang 59.500.000, maka terpenuhi syarat yang pertama, wajib zakat. Masih ada syarat yang kedua, uang sejumlah itu kita pegang selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu tidak pernah berkurang. Kalau berkurang karena kita punya kebutuhan, kita harus beli makanan atau bahkan beli motor misalkan, maka tidak wajib lagi zakat. Tidak wajib lagi zakat. Tapi kalau ada penambahan, apakah harta tambahan yang masuk di pertengahan tahun dihitung bersama dengan pokok yang 59.500.000 tadi? Lebih afdal dihitung bersama. Tapi kalau kita mau hitung sendiri sampai setahun berikutnya juga tidak mengapa. Tapi lebih afdal dan membuat kita nggak repot, semua yang masuk di pertengahan tahun kita hitung bersama di akhir tahun. Lalu kita keluarkan 2,5%. Jadi andai berkurang dari batas minimalnya, nisab, maka tidak wajib lagi zakat. Tapi dengan syarat ya, bukan sengaja dikurangi untuk menghindari kewajiban zakat. Tapi memang kita ada keperluan. Memang kita ada keperluan. Jadi intinya, zakat itu mudah, tidak memberatkan kita. Padahal hasilnya akan membuat harta kita bertambah dan menjadi bersih. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi sedekah malah membuat harta kita bertambah. Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah sama sekali tidak mengurangi harta. Ditambah lagi jemaah sekalian, sedekah itu, terutama zakat yang wajib, akan mensucikan harta kita. Mensucikan harta itu maksudnya, kita mungkin tidak menyadari dalam harta kita itu ada bagian yang haram. Contoh jemaah sekalian, bagian yang haram, dan bisa jadi kita sadari, bisa jadi tidak kita sadari. Kita masuk kantor terlambat, pulang mungkin lebih cepat, tapi terima gaji full. Maka di situ ada bagian yang tidak halal, yang mungkin kita nggak sengaja.
maka zakat akan mensucikannya. Tetapi jamaah sekalian, harta yang haram, zatnya haram, jelas keharamannya, itu nggak akan bisa disucikan dengan zakat. Contoh, hasil korupsi, itu nggak akan bisa disucikan dengan zakat. Gimana caranya mensucikan hasil korupsi? Kembalikan semuanya. Kembalikan semuanya. Kalau harta negara, kembalikan ke kas negara. Kalau harta perusahaan swasta, kembalikan ke perusahaan itu. Begitu pula uang hasil riba. Hasil dari membuat usaha pinjaman online. Itu nggak akan bisa disucikan. Semua bagian dari riba, kita bersihkan diri kita darinya. Jadi nggak bisa kita ambil saja 2,5%, selesai. Tidak. Tapi semua bagian dari riba, kalau ribanya ada 10% atau 20%, semuanya dikeluarkan. Diberikan kemana? Ke orang miskin atau ke fasilitas umum. Tidak boleh disedekahkan ke masjid. Karena itu uang yang buruk, harta yang jelek. Tapi berikan ke fasilitas umum ataupun ke orang miskin, orang yang sangat membutuhkan. Itu boleh. Dan itu bukan sedekah. Itu namanya membersihkan diri kita dari riba. Dan jangan ulangi lagi. Jadi yang bisa disucikan oleh zakat itu harta halal yang mungkin tercampur keharaman tanpa kita sadari. Kalau kita sadar, kita tahu bagian yang haram, itu semuanya harus dikeluarkan. Jadi jemaah sekalian, tidak semua harta kita wajib dizakatkan. Hanya ada 4 jenis harta yang wajib zakat. Yang pertama, emas dan perak termasuk uang. Ini yang kita bahas tadi. Uang dari manapun kita dapatkan. Dari gaji kah? Dari hasil warisan? Dari usaha sampingan? Dari hadiah orang? Maka semuanya dihitung. Kalau sudah senilai 85 gram emas, atau kalau mau lebih rendah 595 gram perak, berarti sudah penuhi satu syarat. Kalau sudah 1 tahun, wajib dikeluarkan 2,5%. Pertanyaannya, boleh nggak kita keluarkan di awal walaupun belum 1 tahun? Jawabannya boleh. Kalau kemudian berkurang di pertengahan tahun sehingga kita ternyata bukan wajib zakat, tidak ada masalah. Kita dapat pahala sedekah. Namun kalau sudah 1 tahun, barulah wajib. 1 tahun itu dengan hitungan kalender Hijriyah. Misalkan kita dapatkan nilai uang senilai 85 gram emas tanggal 1 Sya'ban. Maka 1 Sya'ban tahun berikutnya wajib zakat. Jangan kita bilang sebentar lagi Ramadan, nanti Ramadan saja kita keluarkan. Nggak boleh, berdosa kita. Harus segera dikeluarkan zakat. Yang kedua, zakat peternakan. Itu pun nggak semua ternak. Hanya 3 jenis hewan. Kambing, semua jenis kambing termasuk domba. Sapi, semua jenis sapi termasuk kerbau. Dan onta. Itu pun pada jumlah tertentu. Yang punya sapi, punya kambing, dia harus belajar kapan dia wajib keluarkan zakatnya. Yang ketiga, zakat pertanian. Pun nggak semua pertanian. Hanya pertanian berupa tumbuhan makanan pokok yang bisa ditakar dan ditimbang. Seperti beras, jagung. Kalau nggak bisa ditakar dan ditimbang, dan nggak bisa juga disimpan lama, seperti sayur kangkung, itu nggak ada zakatnya.
Tidak ada zakatnya. Dan zakat pertanian itu dikeluarkan langsung ketika panen. Berapa persen? Kalau dia mengeluarkan biaya dalam pengairan, pemeliharaan, maka 10%. 5%. Kalau tanpa biaya sama sekali, 10%. Itu zakat pertanian. Kemudian yang keempat, ini yang paling luas, zakat barang perdagangan. Apapun yang kita dagangkan, kena zakatnya. Nisabnya dan besar jumlahnya sama dengan emas dan perak, sama dengan uang. Jadi barang dagangan kita, kalau sudah senilai nisab emas atau perak dan kita miliki sudah setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Ini cuma 4. Yang lain tidak kena zakat. Biarpun barang mewah, seperti kita punya banyak mobil mewah, punya banyak rumah dan tanah, apakah kena zakat? Tidak. Kecuali kita jual beli mobil, jual beli rumah, jual beli tanah, maka kena zakat perdagangan. Kita punya ternak ayam sebanyak 10.000 ekor. Apakah ada zakatnya? Tidak. Kecuali kita nanti jadikan itu sebagai barang dagangan, maka kena zakat perdagangan. Jadi tidak semua harta kena zakat. Bagaimana dengan semacam kos-kosan? Apakah kena zakat? Tidak. Cuma uangnya, hasil dari kos-kosan itu digabung dengan uang yang lain, maka kena zakat uang. Inilah jemaah sekalian penjelasan singkat tentang pentingnya zakat dan bahaya meninggalkan zakat dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Nisabnya ya. Nisab zakat pertanian itu kurang lebih sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Adiratul Radiyah. Kalau dikonversi dengan ukuran sekarang menggunakan kilogram, itu nisabnya adalah 652,8 kilogram. 652,8 kilogram. Ini dari satu referensi yang dihitung oleh sebagian ulama. Apabila dikonversi dengan hitungan kilogram di masa sekarang, 652,8 kilogram. Jadi kalau hasil panen beras kita mencapai jumlah ini, baru wajib zakat. Berarti kalau cuma 600 kilo, belum wajib zakat. Tapi kita tentu dianjurkan bersedekah, cuma tidak wajib. Tetap kita dianjurkan untuk bersedekah meskipun tidak wajib. Sedekahnya berapa? Zakatnya tadi berapa? 10% kalau tanpa biaya, 5% kalau mengeluarkan biaya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Apa itu?
Ya, iya. Iya, harus bayar. Itu hutang. Jadi, jemaah sekalian, zakat itu seperti zakat emas dan perak itu kewajiban setiap tahun. Jadi bukan berarti seseorang sudah keluarkan tahun ini, tahun depan nggak lagi, tidak. Selama tahun depan masih sampai nisab dan di pertengahan tahun nggak pernah berkurang dari nisab, keluarkan lagi zakatnya. Dan ini pun berlaku bagi anak yatim. Anak yatim tapi punya warisan banyak dari orang tuanya. Makanya anak yatim itu nggak masuk dalam kategori yang berhak menerima zakat. Karena anak yatim belum tentu miskin. Memang dia yatim, tapi warisan orang tuanya banyak. Anak yatim pun harus keluarkan zakatnya apabila hartanya mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Kalau dalam bentuk uang. Nah, tahun depan kalau masih sampai nisab dan tidak pernah berkurang dari nisab, keluarkan lagi. Begitu seterusnya. Jadi pertanyaan beliau, yang belum sempat dikeluarkan karena belum tahu, wajib tetap dikeluarkan. Kalau 10 tahun dia tidak keluarkan, maka kali 10 tahun. 2,5% kali 10 tahun. Tapi 2,5%-nya dihitung setiap tahun. Jadi tahun pertama hartanya baru 500 juta, berarti 2,5% dari 500 juta. Meskipun sekarang uangnya sudah 3M, bukan 2,5% dari 3M, tapi dari setiap tahun itu. Namun, andai dia ingin mengeluarkan 2,5% dari 3M, ya lebih bagus, lebih afdol. Selebihnya adalah sedekah. Jadi wajib, itu hutang. Kalau enggak dia bayar di dunia, Allah akan tagih di akhirat. Wallahu alam. Ada pertanyaan lagi? Secara finansial dia mampu mencapai nisab. Terus dia bikin rekayasa supaya nggak sampai nisab. Jadi misalkan sudah mau 1 tahun emas 5 gram dijual. Nah, itu namanya hilah. Dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar itu. Karena seakan-akan dia ingin menipu Allah. Itu kan penyebab Yahudi dikutuk menjadi kerah. Mereka bukan sekedar berbuat dosa, tapi mereka seakan-akan ingin menipu Allah. Jadi mereka dilarang beraktivitas di hari Sabtu. Tapi mereka melempar jala di laut di hari Jumat. Hari Sabtu ikan-ikannya masuk. Jadi kebetulan mereka dapat ujian. Ikannya kebanyakan datang hari Sabtu. Bukan hari Jumat, bukan hari Ahad. Ini ujian bagi mereka. Tak tahan mereka dengan ujian. Maka mereka lepas jala di hari Jumat, mereka panen di hari Ahad. Maka Allah pun murka kepada mereka. Mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Dan mereka tidak lama mati. Jadi dosanya malah lebih besar. Bahkan pemerintah harus menghukum orang seperti ini. Dan hukumannya disita separuh hartanya. Dan zakat itu, pemerintah punya hak untuk menarik zakat dari masyarakat. Tetapi membayar zakat tidak harus kepada pemerintah. Boleh langsung kepada yang berhak menerima zakat. Wallahu alam. Ada satu pertanyaan lagi? Baik.
setelah dipotong mencukupi nisab atau sebelum dipotong? Ya. Baik, berarti pertanyaannya, harta kita sebagian tidak di tangan kita, ada di tangan jam sostek, ataupun ada orang yang minjam, berhutang kepada kita. Apakah itu juga dihitung? Para ulama mengatakan, jika kemungkinan besar harta itu akan kembali kepada kita, maka dihitung. Itu kan harta kita tetap. Itu tetap harta kita. Jadi hitungan nisabnya itu juga termasuk dihitung. Tapi misalkan orang yang berhutang ini kemungkinan besar nggak bayar, maka nggak perlu dihitung. Itu sudah seperti bukan uang kita. Kalau kemungkinan besar dia tidak bayar lagi hutangnya, berarti itu sudah bukan uang kita, sudah pahala kita sudah itu, insya Allah. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.